Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kami akan kabarkan perkembangan terbaru seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Kabar terbaru, Komisi 10 kembali memberikan dukungannya kepada guru honorer terkait dengan hasil P3K di tahun 2021 di tahap yang pertama dan menjelang ujian atau seleksi kompetensi di tahap yang kedua. Namun sebelum kita bahas bagaimana bentuk dukungan dari Komisi 10, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan kekhususan bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 di tahap yang pertama. Alasannya, karena sebagian guru honorer tersebut dinyatakan tidak lulus karena ketiadaan formasi. Tidak perlu dites, para guru honorer yang lulus passing grade itu sebaiknya dicarikan formasinya dan langsung diangkat, kata Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda kepada jpnn.com hari Selasa tanggal 19 bulan 10. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, langkah tersebut harus diambil pemerintah agar guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri terselamatkan semuanya. Nah, jadi dukungannya dari Komisi 10 itu menuntut pemerintah, dalam hal ini Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, untuk mengakomodir guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahap yang pertama sehingga mereka langsung mendapatkan formasinya ya, tidak harus mengikuti di tahap yang kedua. Jangan sampai mereka diminta ikut tes tahap 2 diadu dengan guru swasta, lulusan pendidikan vokasi guru atau PBG, dan peserta yang belum pernah mengajar tetapi memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Sebenarnya pengangkatan 1 juta guru P3K untuk mengatasi darurat guru dan menyelesaikan masalah guru honorer kan? Jadi fokus ke situ saja, ucapnya. Memang benar, karena guru honorer itu di sekolah negeri sebagian besar belum memiliki sertifikat pendidik. Jikalau di tahap yang kedua akan diadu dengan guru swasta yang sebagian besar ya, tidak seluruhnya juga, tetapi sebagian besar itu lebih mudah mendapatkan sertifikat pendidik, dan diadu juga dengan lulusan PBG, ini semakin sulit ya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih juga mengungkapkan seleksi P3K 2021 seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi guru honorer untuk diangkat menjadi ASN. Mereka yang selama ini mengisi kekosongan guru PNS diberikan kesempatan ikut tes P3K agar bisa berubah statusnya. Jadi ini adalah dari Bapak Abdul Fikri Fakih yang juga sangat lantang ya menyuarakan tentang honorer ya, pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, beliau mengungkapkan bahwa harus diberi ruang yang lebih bagi guru honorer, karena memang nyatanya di dalam pendidikan ya, di hampir di setiap sekolah itu guru-guru honorer mengambil peranan guru ASN di sana, menggantikan bahkan menjadi motor ya di sekolah-sekolah negeri. Kemudian kita menuju di halaman yang kedua. Fikri mengatakan kalau kemudian dalam seleksi P3 guru tahap 2 dan 3, para guru honorer yang lulus passing grade diadu dengan lainnya kemudian kalah perankingan, bagaimana nasib mereka? Nah, ini ya yang menjadi kekhawatiran kan seperti ini, karena sebenarnya guru honorer sudah memberikan pengabdiannya kepada negara, akan tetapi jika kalah perankingan di tahap 2 dan ketiga, tentunya mereka akan tergantikan ya. Sementara tujuan pemerintah membuka rekrutmen 1 juta guru P3K karena melihat fakta ada 780.000 lebih guru honorer mengisi ruang-ruang kelas. 780.000 lebih guru honorer mengisi ruang-ruang kelas. Politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menyarankan agar pemerintah mendata guru honorer yang sudah lulus passing grade P3K guru tahap 1 tetapi tidak punya formasi. Jika ini sangat mudah ya dari Kemendikbudristek, harusnya memiliki data-data guru-guru yang lulus passing grade, akan tetapi tidak
lolos penempatan atau tidak memiliki formasi. Kemudian pemerintah pusat dan daerah saling berkoordinasi untuk menyediakan formasi bagi para guru honorer tersebut. Ini adalah usulan dari Bapak Fikri Fakih ya. Pemerintah Panselnas dalam hal ini pemerintah pusat mendata, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan formasi bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahap yang pertama. Ini harus dilakukan karena tidak masalah guru honorer tidak akan pernah selesai. Kalau tidak masalah guru honorer tidak akan pernah selesai. Artinya jika langkah ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, sinergi antara pusat dan daerah tidak dilakukan secepatnya, maka menurut beliau guru honorer tidak akan pernah selesai masalah tentang ini, tentang guru honorer ini. Apalagi pada seleksi P3K 2019 pemerintah pernah melakukannya. Yang lulus passing grade diangkat semuanya pungkasnya. Nah, ini kalau berkaca dari tahun 2019 sebenarnya pemerintah tidak mustahil untuk mengangkat guru-guru honorer yang sudah mendapatkan passing grade di tahap yang pertama untuk disediakan formasinya. Karena di tahun 2019 pemerintah telah melakukan hal ini ya. Jadi secara teknis memang bisa tergantung dari keseriusan pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seberapa serius menangani penyelesaian dari guru honorer ini. Semoga nanti aspirasi yang disampaikan oleh Komisi 10 ini, tuntutan ini akan dapat direspon ya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Panitia Seleksi Nasional, melalui baik itu Kemendikbud sebagai pelaksananya, kemudian BKN dan juga Kemenpan RB dapat merespon, karena memang track recordnya ya Komisi 10 memang sangat berperan penting ya. Banyak afirmasi kemudian kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada honorer ya. Dalam P3K Guru tahun 2021 ini merupakan hasil dari kolaborasi ya antara Komisi 10 yang mengusulkan melakukan RDP, melakukan pertemuan dengan Kemendikbudristek, kemudian BKN dan Kemenpan RB, sehingga setidaknya mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak kepada honorer di sekolah negeri atau guru honorer pada umumnya. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Terus semangat bagi guru-guru honorer yang dinyatakan belum lolos di seleksi tahap yang pertama, walaupun sudah passing grade tetapi tidak bisa mengisi formasi. Semoga ada jawaban akan tuntutan Komisi 10 ini. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.